Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri dengan Purwati, ada Asnaita Ardiani, Melanie Junior, dan Rofli Barokah. Di sini kami akan mempresentasikan usaha kami, yaitu yang bernama Stick by Me. Profil usaha kami yang berkualitas yang kami bangun bernama Stick by Me dengan bahan baku dan harga yang sangat terjangkau, yang beralamat di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Selipi, Jakarta Barat. Struktur organisasi terdiri dari 4, yaitu saya sendiri Direktur Utama, manajer pemasaran itu ada Melanie, manajer sistem ada Rofli Barokah, dan keuangan ada Asnaita. Di sini saya Direktur Utama itu melakukan pekerjaan sebagai mengawasi, memimpin, dan mengkoordinasikan serta memastikan semua kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan visi dan misi. Manajer pemasaran itu menyusun estimasi dan anggaran bahan yang akan dibutuhkan, mempromosikan usaha melalui media sosial, iklan, dan brosur. Untuk SDM sendiri, menganalisis kebutuhan tenaga kerja, perekrutan karyawan baru, mengembangkan kemampuan tenaga kerja, dan pemberhentian karyawan. Keuangan sendiri yaitu mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikan demi tercapai target usaha. Aspek legalitas yaitu Stick by Me tersendiri tidak memiliki tempat yang begitu besar. Bentuk usaha perorangan juga mempunyai badan hukum, diperoleh atas izin pemerintah daerah setempat dengan bentuk selembaran kertas, bertujuan pelaku usaha UMKM ini memiliki kepastian hukum dan sarana mengembangkan usaha. Begitu pula Stick by Me sudah mempunyai surat izin dari pemerintah daerah, yaitu disebut Pemda, yang berbentuk selembaran kertas dengan segala pengelolaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasional. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Asnaita. Oke. Selanjutnya ada aspek pemasaran, terdapat 3 poin, ada segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi dari Stick by Me adalah kelas menengah, targetingnya usia mulai 5 tahun hingga dewasa ya. Para pelajar, mahasiswa, orang tua, serta pekerja. Untuk positioningnya kita beroperasi di Senin sampai Jumat dan Minggu mulai dari jam 9 pagi sampai 9 malam, terdaftar juga di ojek online. Lalu ada program pemasaran, ini ada tingkat pelayanan dengan memberikan pelayanan yang baik tentunya untuk para konsumen dan memberikan promosi seperti melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, brosur, dan individu ya. Lalu untuk penetapan harga dibuat sesuai dengan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kita mencari keuntungan yang relatif gitu ya, sehingga dapat melanjutkan usaha. Begitu. Selanjutnya ada aspek masih dalam aspek pemasaran, ada strategi pemasaran usaha pesaing. Di sini ada produk. Di sini kita produknya berbahan dasar dari ayam filet yang diolah sendiri dari supplier kita. Nah, untuk harganya itu relatif sangat terjangkau di 20.000. Untuk promosinya juga kita melalui media sosial, penyebaran brosur, individu. Selain itu juga kita ada juga di ojek online gitu ya. Untuk tempatnya sendiri di Kemanggisan Utama, Kelurahan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk tenaga kerjanya kita yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang jujur, mempunyai skill, dan niat untuk berkembang. Untuk prosesnya sendiri juga kita menggunakan jasa manusia, di mana mulai dari bahan mentah, matang, sampai produk yang siap dihidangkan oleh konsumen dan pelayanan yang baik tentunya. Lalu ada bukti fisik. Penampilan fisik itu kan mencerminkan ya dari sebuah produk itu sendiri, dan kita melakukan plating sehingga si produk itu menarik gitu ya. Oke. Ini untuk aspek manajemen SDM, penjualan stick usaha Stick by Me ini kita buka dari Senin sampai Jumat dan Minggu di jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya, 12 jam. Untuk kebutuhan pekerjanya sendiri kita membutuhkan 10 orang pekerja, 6 orang koki, 2 orang pelayan, 2 orang kasir. Lalu untuk gajinya juga 1.500.000 per bulan dan tidak menutup kemungkinan apabila penjualan meningkat
kita juga bisa memberikan reward atau bonus ya. Kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja itu ada 3 bidang yang kita butuhkan. Yang pertama bidang pembuatan atau koki, bidang akuntan atau kasir, dan bidang pemasaran atau pelayanan. Untuk aspek teknik dan teknologinya, Stick by Me ini sudah didukung oleh aplikasi ojek online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan untuk pembayaran offline juga kita bisa menggunakan QRIS, dan kita juga menyediakan promo sehingga event yang sudah dikelola sebaik mungkin ini bisa dibuat untuk bekerja sama ya. Begitu untuk konsep yang diterapkan juga memfokuskan strategi branding dan investasi di teknologi supaya lebih mudah. Sekian. Baik, di sini saya ingin melanjutkan dari materi sebelumnya. Aspek finansial. Di sini ada tabel biaya tetap. Ada beberapa barang di biaya tetap ini. Yang pertama itu ada kompor dengan jumlah barangnya 1, harga satuannya itu Rp150.000 dengan jumlah harga Rp150.000. Yang kedua ada gas 3 kg dengan jumlah barang 1, harga satuannya itu Rp16.000 dengan jumlah harga Rp16.000. Yang ketiga ada grill pan dengan jumlah barang 1, harga satuannya itu sebesar Rp80.000, jumlah harganya itu Rp80.000. Di sini yang keempat ada sewa tempat. Sewa tempat ini dibayarnya per tahun. Per tahunnya itu sebesar Rp6 juta. Yang kelima ada utensils. Dia ini paketan. Satu paketnya itu sebesar Rp50.000 dengan jumlah harga Rp50.000. Untuk total di keseluruhan biaya tetap sebesar Rp6.296.000. Kemudian biaya variabel. Di sini ada tabel biaya variabel. Yang pertama ada Filet paha ayam sebesar 150 kg dengan harga Rp4.500.000. Kemudian ada wortel, kuantitasnya 60 kg dengan harga Rp600.000. Kemudian ada buncis, kuantitasnya itu sebesar 30 kg dengan harga Rp360.000. Kemudian ada kentang, kuantitasnya ini 60 kg dengan harga Rp420.000. Kemudian ada bawang bombay, kuantitasnya ini 30 kg dengan harga Rp600.000. Kemudian ada kecap asin 133 ml dengan kuantitas 90 pieces dengan harga Rp450.000. Kemudian ada bawang putih. Bawang putih ini kuantitasnya itu sebesar 30 kg dengan harga Rp525.000. Kemudian ada saus barbecue, kuantitasnya ini 60 kg dengan harga Rp1,8 juta. Kemudian ada saus black pepper, kuantitasnya ini 60 kg dengan harga Rp1,5 juta. Kemudian ada saus sambal, kuantitasnya ini 30 kg dengan harga Rp600.000. Kemudian ada garam yang 250 gram. Kuantitasnya ini sebesar 30 pieces dengan harga Rp105.000. Kemudian ada bumbu black pepper, kuantitasnya ini 30 pieces dengan harga Rp300.000. Kemudian ada margarin, kuantitasnya ini 60 kg dengan harga Rp2,5 juta. Kemudian yang terakhir ini ada biaya packaging, kuantitasnya ini 900 pieces dengan harga Rp900.000. Total keseluruhan dari biaya variabel Rp15.160.000. Kemudian ada biaya overhead. Di sini ada pertama ada listrik. 1 bulannya itu dikenakan Rp200.000. Kemudian yang kedua ada gaji karyawan 1 bulan per orang ini. Di sini ada 10 orang, jadi per orang ini dibagikan dengan gaji Rp1,5 juta. Jadi total biaya overhead itu Rp1,7 juta. Kemudian total biaya total sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel
dengan nominal Rp6.296.000 ditambah dengan Rp15.160.000, kemudian ditambah sebesar jadi Rp21.456.000. Masih di aspek finansial. Selanjutnya ini saya ingin menjelaskan biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah Rp6.296.000. Kemudian biaya variabel yang dibutuhkan dalam satu kali restock Rp15.160.000 dibagi 2 sama dengan Rp7.580.000. Kemudian total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi Rp7.580.000 ditambah dengan Rp524.666.000, jadi Rp8.104.666.000. Kemudian biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produksi yang dihasilkan per minggu. Hasilnya Rp8.104.666.000 dibagi 500 sama dengan Rp16.209.000. Kemudian harga jual per pieces sebesar Rp20.000. Kemudian ada modal awal. Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel untuk satu kali produksi. Totalnya ini Rp524.066.006 ditambah dengan Rp7.580.000 sama dengan Rp8.104.666.006. Kemudian analisis titik impas atau break even point. BEP harga total biaya produksi untuk satu kali produksi, harga per unit sebesar Rp8.104.666.000 dibagi dengan 500 sama dengan Rp16.209. Kemudian harga jual per unitnya itu sebesar Rp20.000. Kemudian BEP produksi. Total biaya produksi untuk satu kali produksi, harga per unit, kemudian Rp8.104.666 dibagi 20.000 sama dengan 407 buah dibulatkan dari 407,03. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam satu kali produksi ini yang terjual adalah 407 buah dengan harga per buah rata-rata 20.000. Selanjutnya aspek finansial. Masih aspek finansial. Di sini saya menjelaskan analisis keuntungan. Yang pertama ada pendapatan. Produk yang terjual dikali harga jual sama dengan 500 dikali 20.000 sama dengan Rp10 juta. Kemudian total biaya produksi dalam satu kali produksi sama dengan Rp7.580.000 dengan keuntungan pendapatan dikurang total biaya produksi sama dengan Rp10 juta dikurang dengan Rp7.580.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam menjual 5 pieces stick by me dengan harga Rp20.000 dalam satu kali produksi adalah Rp2.420.000. Kemudian ada pengembalian modal. Di sini ada sewa tempat. Yang pertama ada yang sewa tempat di sini dengan jumlah Rp6 juta dibagi 365 sama dengan Rp16.438 per harinya. Kemudian ada biaya overhead per hari. Di sini 1,7 dibagi 30 sama dengan Rp56.666 per harinya. Kemudian total biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya sewa. Dibagi laba usaha sama dengan Rp7.580.000 ditambah dengan Rp56.666 ditambah dengan Rp16.438 dibagi Rp2.420.000 sama dengan 3,16 dibuatkan jadi 3. Jadi modal akan kembali dengan jangka waktu 3 kali produksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu ada aspek ekonomi dan sosial. Usaha stick by me memiliki berbagai dampak ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya.
Dari segi ekonomi, Stick by Me ini berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja lokal dengan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, keberadaan usaha Stick by Me dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pembelian bahan baku dari pemasok lokal, dan menarik pengunjung yang mungkin juga berbelanja di bisnis-bisnis sekitarnya. Untuk selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Stick by Me sejak awal pembangunan usaha sudah bekerja sama dengan supplier bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat ayam filet dan bahan-bahan lainnya. Stick by Me juga sangat menjaga kebersihan lingkungannya, mulai dari buka hingga tutup. Karyawan Stick by Me juga sudah ditugaskan untuk membuang sampah dan sisa makanan ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan sekitarnya. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu yang pertama melalui analisis pasar dan pemasaran yang mencakup strategi segmentasi, positioning, targeting, dan marketing. Maka, usaha Stick by Me memiliki potensi besar untuk berkembang. Yang kedua, dalam aspek teknis dan teknologi. Usaha Stick by Me telah mengikuti tren terbaru dan menerapkan konsep yang menarik sehingga layak untuk dikembangkan. Yang ketiga, dari sisi manajemen dan sumber daya manusia, usaha Stick by Me telah memiliki sistem yang sesuai dan memadai untuk skala UMKM. Yang keempat, analisis finansial menunjukkan bahwa perhitungan modal awal dan investasi dengan perhitungan BEP memenuhi kriteria kelayakan bisnis. Untuk yang terakhir, selain itu, dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, usaha Stick by Me diterima dengan baik oleh masyarakat dan memenuhi standar kelayakan bisnis yang ditetapkan untuk usaha UMKM. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.